dan sekaligus usaha untuk menjaga dan menaikkan reputasi politik lembaga. Dengan demikian jelas bahwa tidak bisa dibuktikan adanya penerimaan langsung berupa mobil, karena pada saat itu terdakwa bukan penyelenggara negara. Kategori penyelenggara negara dari anggota DPR adalah sejak pengambilan sumpah janji sampai adanya pengambilan sumpah janji pada periode berikutnya, kecuali menyatakan mengundurkan diri, yakni pada saat terbitnya SK pemberhentian dari Presiden, sebagaimana pendapat ahli Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra dan ketentuan yang termaktub secara jelas di dalam Undang-Undang MD 3. Juga jelas tidak ada penerimaan secara tidak langsung dalam kaitan dengan Kongres, karena pada saat Kongres yang berlaku adalah status sebagai kader partai yang dimajukan sebagai calon ketua umum dan tidak terkait dengan kekuasaan atau kewenangan sebagai anggota DPR atau penyelenggara negara, sebagaimana juga kontestan yang lain yaitu ketua DPR dan menteri serta presiden yang juga dipilih Kongres sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Semua kader Partai Demokrat saat Kongres adalah dalam status sebagai kader partai, bukan presiden, bukan menteri, bukan ketua DPR, bukan ketua fraksi, bukan anggota DPR, bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, dan bukan anggota DPRD. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasehat hukum, dan sidang pengadilan yang saya hormati. Menurut ahli Profesor Dr. Edward Omar Sharif Herit, ahli Dr. Yunus Husin, ahli Dr. Khairul Huda, bahwa tidak ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asal, predicate crime. Karena itulah jaksa penuntut umum wajib membuktikan adanya predicate crime di dalam persidangan sebagai dasar bagi pembuktian TPPU. Bahwa dalil jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa terdapat sisa dana pemenangan Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 sebesar 1,3 juta US dollar dan 700 juta rupiah dan disimpan di Permai Group, dimasukkan berangkas operasional dan dijadikan satu dengan dana fee proyek-proyek yang dibiayai APBN. Bahwa dana sisa tersebut didalilkan digunakan terdakwa untuk membayar atau membeli tanah dan bangunan seluruhnya sebesar 20.880.100.000 rupiah di Duren Sawit dan di Yogyakarta atas nama terdakwa Atta B. Ali dan Dinazar. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak bisa dibuktikan di persidangan. Tidak ada bukti yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa telah ada aliran dana sisa uang. Tidak ada aliran uang sisa dana pemenangan Kongres dan fee proyek Permai Group kepada terdakwa. Tidak ada pemberian atau penyerahan uang 1 juta US dollar dari Muhammad Nazarudin Permai Group kepada terdakwa. Bahwa cerita tentang penyerahan uang 1 juta US dollar oleh sopir Muhammad Nazarudin Heri Sunandar kepada Riyadi sopir terdakwa adalah cerita yang dibantah sendiri oleh Wahyudi Utomo, yang disebut oleh Heri Sunandar menelpon Riyadi dan menemani Heri Sunandar bertemu Riyadi di Soto Pak Sadi, Jalan Walter Mongin Sidi. Kesaksian Wahyudi Utomo membantah keterangan Heri Sunandar. Justru keterangan Wahyudi Utomo dan Nuril Anwar, uang 1 juta US dollar itu dibawa dan diantar ke rumah Marzuki Ali. Keterangan Heri Sunandar bahwa dia yang mengambil uang dari Permai Group tidak sama dengan keterangan Makmur, office boy keuangan Permai Group. Keterangan Makmur menyebutkan bahwa yang mengambil uang adalah Wahyudi Utomo, di mana keterangan Makmur sejalan dengan keterangan Yulianis, Wahyudi Utomo, dan Nuril Anwar. Keterangan Heri Sunandar juga berbeda dengan keterangan Muhammad Nazarudin sendiri yang menyebut penyerahan dana tersebut 10 hari setelah Kongres, sedangkan menurut Heri Sunandar adalah Januari 2011.
Keterangan Julianis menyebutkan di dalam catatan uang 1 juta US dollar tersebut adalah untuk Mr. Marisi, kode untuk Muhammad Nazarudin, bukan untuk terdakwa. Keterangan Riyadi dan Fajar Firmansyah juga berbeda dengan keterangan Heri Sunandar. Apalagi ada keterangan yang tidak logis dari Heri Sunandar bahwa uang sebesar 1 juta US dollar ditaruh di mobil Kijang dan ditinggalkan di seberang jalan Soto Pak Sadi. Padahal ada sopir yang mengaku tahu isi kotak bungkusan berupa uang 1 juta US dollar ditinggal di mobil yang diparkir di seberang jalan dan mobilnya tidak terlihat dari tempat makan Soto Pak Sadi. Jadi dalil tentang aliran atau penyerahan uang 1 juta US dollar dari Muhammad Nazarudin Permai Group tidak terbukti, sehingga predikat crime-nya tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan ini. Karena itulah tidak ada TPPU baik dalam konteks pembelian tanah dan bangunan atas nama terdakwa 16 November 2010 di Duren Sawit, pembelian tanah oleh ATP Ali di Jalan Selat Makassar Duren Sawit 28 Juni 2011, pembelian tanah oleh ATP Ali di Mantri Jeron Yogyakarta 20 Juli 2011, pembelian tanah oleh ATP Ali atas nama dinazah di Panggung Harjo Sewon Bantul 29 Februari 2012, dan pembelian tanah oleh ATP Ali atas nama dinazah di Panggung Harjo Sewon Bantul 30 Maret 2013. Semua peristiwa pembelian tanah tersebut terjadi setelah terdakwa juga tidak lagi menjadi anggota DPR. Bahkan pembelian tanah terakhir 30 Maret 2013 oleh ATP Ali di Sewon Bantul adalah setelah terdakwa ditetapkan sebagai tersangka 22 Februari 2013. Tanah yang terdakwa beli dari Reni Sari Kurniasih di Jalan Teluk Semangka C9 nomor 1 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar 3,3 miliar rupiah, bukan 3,5 miliar rupiah sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan, adalah atas bantuan saudara Ayung, pemilik Sanex Steel, sesuai dengan keterangan saksi Karel Tikwalu, Nur Rahmat Rusdam dan Hutomo Agus Subekti di depan pengadilan ini. Bukan dibeli dari dana Muhammad Nazarudin atau Permai Group atau dari dana sisa Kongres Partai Demokrat di Bandung. Keterangan saksi-saksi juga menjelaskan bahwa hubungan antara terdakwa dan Muhammad Nazarudin sudah tidak baik setelah pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Juli tahun 2010. Karena itulah tidak ada logikanya ketika ada penyerahan uang sebesar 1 juta dolar atau uang-uang lain setelah Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Sedangkan tanah-tanah yang dibeli ATP Ali di Jalan Selat Makassar Duren Sawit yang kemudian dibangun untuk markas alumni Pondok Pesantren Krapyak di Jakarta, tanah di Mantri Jeron Yogyakarta di Panggung Harjo Sewon Bantul untuk kepentingan pengembangan pesantren adalah dibeli dari hasil penjualan kamus dan bantuan-bantuan para tokoh yang sejak lama dikumpulkan dalam bentuk mata uang US dollar, uang rupiah simpanan, emas batangan, dan tanah yang lokasinya agak jauh dari komplek pesantren sehingga lebih baik untuk dilepas sebagai bagian dari pembayaran tanah yang berbatasan langsung dengan tanah dan bangunan pesantren. Amat jelas bahwa dana untuk membeli tanah-tanah tersebut bukan berasal dari Permai Group atau Muhammad Nazarudin. Memang sebagaimana tradisi kehidupan pesantren pada umumnya ada kelemahan dari segi administrasi, tetapi kelemahan administrasi bukanlah alasan untuk menyebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Kalau kelemahan administrasi dikaitkan dengan tindak pidana atau tindak pidana pencucian uang, padahal tidak terbukti ada predikat crime, hal itu akan membahayakan hak-hak warga negara, khususnya di kalangan pesantren yang belum terbiasa dengan sistem administrasi modern yang rapi. Apalagi manajemen pesantren cenderung bersifat ikhlas dan tidak secara ketat memisahkan aset pribadi dan aset pesantren. Malah biasanya aset-aset pribadi diabdikan untuk kepentingan kemajuan pesantren. Penegakan hukum seharusnya memperhatikan situasi khusus dan kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Cara pandang sistem keuangan modern tidak bisa serta-merta digunakan untuk menilai peristiwa transaksi yang terkait dengan tradisi pesantren. Apalagi jelas bahwa aset-aset yang dibeli tersebut adalah untuk kepentingan umum dan kemaslahatan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi.
perjuangan mengumpulkan dana dalam waktu yang cukup lama, baik dari usaha bisnis maupun bantuan pihak lain, adalah bagian dari komitmen sosial dan kesukarelawanan. Hal yang menjadi salah satu sikap dasar komitmen dari kalangan pesantren. Majelis Hakim yang saya muliakan, jaksa penuntut umum yang saya hormati, tim penasihat hukum yang terhormat. Sesungguhnya di dalam persidangan sudah jelas dan terang benderang bahwa IUP PT Arina Kota Jaya di Kutai Timur bukan punya terdakwa dan bahkan tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Tidak ada saksi satupun yang menyebut dan mengkaitkan IUP PT Arina Kota Jaya itu dengan terdakwa, kecuali hanya keterangan Muhammad Nazarudin di dalam BAP-nya. Apa yang disebut sebagai pertemuan di Hotel Sultan pada awal tahun 2010 yang dihadiri terdakwa Isran Nur, Muhammad Nazarudin, Khalilur Rahman Sahlawi, dan Toto Gunawan untuk membicarakan tambang batu bara adalah tidak pernah terjadi dan hanya ada dalam BAP Muhammad Nazarudin. Saksi-saksi yang lain menyebut tidak pernah ada pertemuan sebagaimana dimaksud. Di dalam proses pengurusan IUP tersebut, mulai dari pembelian PT Arina Kota Jaya oleh Notaris Berta Herawati, penggantian pengurusnya oleh staf Muhammad Nazarudin, Sarifah, dan Nur Fauziah, pembicaraan kerjasama antara Muhammad Nazarudin dan saudara-saudaranya Muhammad Nasir, Mujahidin Nur Hasim dengan stafnya, dengan Khalilur Rahman Sahlawi, termasuk terbitnya cek oleh Julianis atas perintah Muhammad Nazarudin, proses pengurusan di Kutai Timur, dan kemudian terbit IUP, serta bagaimana setelah IUP itu terbit semuanya itu terdakwa tidak tahu, tidak mengerti, apalagi terlibat di dalam proses di dalamnya. Oleh karena itu adalah aneh dan ganjil ketika didakwakan bahwa IUP PT Arina Kota Jaya adalah milik terdakwa dan termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan jelas saksi Yulianis, saksi Berta Herawati, Sarifah, Khalilur Rahman Sahlawi menyebutkan IUP PT Arina Kota Jaya adalah milik Muhammad Nazarudin. Saksi Isran Nur dan Wijaya Rahman juga menjelaskan bahwa IUP tersebut tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Jika terbitnya IUP tersebut terkait dengan TPPU, maka fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa semuanya terkait dan atas perintah Muhammad Nazarudin, tidak terkait dengan terdakwa. Mengapa IUP yang terang benderang milik Muhammad Nazarudin malah dibalik sebagai milik terdakwa dan dimasukkan ke dalam dakwaan dan tuntutan TPPU? Sungguh hal ini adalah bagian dari usaha yang tidak baik dan tidak adil, semata-mata untuk menyeret terdakwa masuk ke dalam perkara yang tidak pernah diketahuinya. Mengapa terdakwa hendak ditarik-tarik hanya karena pernah bersama-sama di PT Parama Nusantara dengan Khalilur Rahman Sahlawi dan sudah berhenti sebelum menjadi anggota DPR? Padahal tidak ada kaitan apapun PT Arina Kota Jaya dengan PT Parama Nusantara. Kalaupun ada, tentu tidak ada kaitannya dengan terdakwa, apalagi faktanya tidak ada hubungan dan kaitan PT Parama Nusantara dengan PT Arina Kota Jaya. Mengapa yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa dipaksakan sebagai TPPU terdakwa? Mengapa bukan TPPU untuk yang jelas-jelas sebagai pemiliknya? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Maka yang mulia, boleh minum. Maka untuk terdakwa